Si Moaya. Rusia sangat gila-gilaan dalam agresi ini. 6.000 tank dan lebih dari 3.000 pesawat. Sebuah senjata yang kemudian akan dipakai Haiha tanpa pernah berganti senjata sekalipun untuk mengeliminasi musuh. Si Moaya sangat baik dalam melakukan tugasnya. Dia akan menyergap tentara Rusia yang melintas. Berhasil mengeliminasi antara 500 dan 542 tentara Rusia. Semuanya dengan senapan antik tanpa skop miliknya. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. Pada awal Perang Dunia II pada tahun 1939, Joseph Stalin mengirim lebih dari 1,5 juta tentara melintasi perbatasan barat Rusia untuk menyerang Finlandia. Hal ini merupakan agresi militer menakutkan Rusia yang digadang-gadang menjadi akhir dari Finlandia kala itu. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya, jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Selama 3 bulan, kedua negara bertempur dalam cuaca musim dingin yang ekstrim. Menang jumlah dan menang alutsista, pasukan Rusia tentu sangat percaya diri. Sayangnya, hal tersebut belum mampu memberikan kemenangan peperangan untuk Rusia. Pada akhirnya, mereka harus pulang dan menerima kekalahan. Tentu saja, kekalahan itu merupakan pukulan telak bagi Rusia. Stalin setelah menyerang, percaya bahwa Finlandia adalah sasaran yang mudah. Alasannya masuk akal. Rusia lebih tangguh dalam berbagai aspek, kuantitas maupun kualitas. Pada detik itu, dalam matematika Joseph Stalin, dia tidak memprediksi sebuah variabel X yang bernama si Moaya. Tentara Rusia berbaris ke Finlandia dengan kekuatan 750.000 tentara, sementara tentara Finlandia hanya berkekuatan 300.000 tentara. Jika dibandingkan Rusia pun, tank Finlandia hanya puluhan dan pesawatnya ratusan. Di sisi lain, Rusia sangat gila-gilaan dalam agresi ini. Mereka tidak segan membawa hampir 6.000 tank dan lebih dari 3.000 pesawat. Sebuah perbandingan yang tidak masuk akal jika harus dilawan oleh tentara Finlandia yang seadanya. Meskipun begitu, Finlandia tampak tidak gusar. Mereka menolak invasi Rusia tersebut. Mereka enggan memberikan tanah air mereka hanya untuk pos strategis Rusia dalam menghadapi kekuatan Jerman yang kian berkembang. Itulah kenapa rakyat Finlandia harus membuat keputusan antara mati berjuang atau menyerah begitu saja. Mereka lebih memilih untuk mati berjuang. Waktu itu merupakan sebuah krisis nasional dan setiap orang patut berjuang, bahkan untuk seorang petani sekalipun. Jika kamu berpikir bahwa penembak jitu legendaris sepanjang masa lahir dari darah militer murni, sebenarnya tidak seperti itu. Si Moaya, dia merupakan seorang petani. Dia memiliki perawakan kecil dan sifatnya cenderung santun. Seperti yang dilakukan kebanyakan warga, si Moaya menyelesaikan tahun wajib militernya ketika dia berusia 20 tahun. Setelah wajib militernya selesai, dia kembali ke kehidupannya yang tenang dan bertani, bermain ski,
dan berburu. Prestasinya dalam militer terhitung baik. Meskipun begitu, kemampuannya dalam menembak lebih diakui tatkala dia hidup sebagai petani. Di komunitas kecilnya, orang-orang sering memujinya karena dia pandai berburu. Terkadang akan diadakan kompetisi menembak di desanya dan dia akan keluar sebagai pemenang. Pada bulan November tahun 1939 ketika pasukan Stalin menyerbu, sebagai personil wajib militer, Simo Haija tentu saja dipanggil untuk membela tanah air. Sebelum melapor untuk bertugas, dia mengeluarkan dan membawa senjata lamanya dari gudang. Itu adalah senapan antik buatan Rusia, M28/30 Mosin Nagant, model telanjang tanpa lensa teleskopik. Sebuah senjata yang kemudian akan dipakai Haija tanpa pernah berganti senjata sekalipun. Bersama dengan rekan-rekan militer Finlandianya, Simo Haija diberi pakaian kamuflase serba putih yang cukup berat agar dapat bersembunyi di medan salju. Mereka kemudian diberangkatkan dan ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk mengeliminasi musuh. Regu sniper sebenarnya sengaja dilepas di koordinat tertentu sebelum mereka memutuskan untuk mencari vantage point sendiri, daerah yang paling strategis. Itulah kenapa Simo Haija diketahui cenderung bekerja sendiri, berbekal senapan terpercaya dan kamuflase miliknya. Simo Haija sangat baik dalam melakukan tugasnya. Dia membekali dirinya dengan ransum dan beberapa amunisi sebelum menyelinap diam-diam melalui hutan. Begitu dia menemukan tempat dengan visibilitas yang baik, dia akan menyergap tentara Rusia yang melintas. Selama Winter War yang berlangsung sekitar 100 hari, Haija telah berhasil mengeliminasi antara 500 dan 542 tentara Rusia, semuanya dengan senapan antik tanpa skop miliknya. Sementara rekan-rekannya menggunakan lensa skop teleskopik yang canggih untuk memperbesar target mereka, Haija menembak dengan mata telanjang yang dia rasa memberinya target yang lebih akurat. Haija juga menghindari kondisi di mana refleksi cahaya dari skop yang terkadang membuat keberadaan penembak jitu diketahui. Simo Haija pun memikirkan dengan matang tentang caranya bersembunyi. Di atas pakaian kamuflase putihnya, dia akan membangun tumpukan salju di sekitar posisinya agar lebih natural. Tumpukan salju itu juga berfungsi sebagai bantalan untuk senapannya. Hal itu juga mengurangi daya ledak yang kemudian dikeluarkan oleh senapannya saat menembak. Saat dia berbaring di tanah dan menunggu, dia akan mengambil sejumlah salju dan memasukkannya ke dalam mulut. Hal ini sebagai upaya untuk menghentikan napasnya yang beruap agar posisinya tidak diketahui. Strategi Haija itu membuatnya tetap hidup meskipun misinya tidak pernah dibilang mudah juga. Dia terkadang harus menunggu berhari-hari di tempat yang sama dengan kondisi cuaca di bawah titik beku. Terkadang dia juga ketahuan dalam bersembunyi dan harus melarikan diri untuk mencari vantage point yang lain. Hal itu sangat jarang namun pernah terjadi. Intinya, terlepas dari prestasinya yang sangat luar biasa, dia sebenarnya berkali-kali masuk ke dalam kondisi mendekati kematian. Di sisi lain, teror dari seorang petani cilik ini rupanya diketahui oleh tentara Rusia. Entah sejak kapan, Haija telah mendapatkan reputasi di antara tentara Rusia sebagai The White Death, penembak jitu kecil yang menunggu dan hampir tidak terlihat di salju. Dia juga mendapatkan reputasi di antara orang-orang Finlandia, The White Death, sering menjadi subjek propaganda Finlandia, dan di benak orang-orang, dia menjadi legenda, roh penjaga yang bisa bergerak seperti hantu melalui salju. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Ketika komandan tertinggi Finlandia mendengar tentang keterampilan Haija, mereka memberinya hadiah sebuah senapan sniper baru yang dibuat khusus. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencoba senapan barunya itu 11 hari sebelum perang musim dingin berakhir. Simo Haija akhirnya diserang musuh.
Seorang tentara Uni Soviet melihatnya dan langsung menembaknya tepat di rahang, membuatnya koma selama 11 hari. Dia terbangun ketika perjanjian damai sedang dibuat, dengan setengah dari wajahnya hilang. Untungnya, kejadian itu tidak menghabisi si Mohaia. Meskipun begitu, butuh beberapa tahun baginya untuk pulih. Dengan meninggalkan luka permanen, dia hidup sampai usia ke-96. Pada tahun-tahun setelah perang, dia terus menggunakan keterampilannya menembak dan menjadi pemburu rusa yang sukses. Secara teratur, menghadiri perjalanan berburu dengan Presiden Finlandia, Urho Kekkonen. Sampai hari ini, dia masih dianggap sebagai pahlawan nasional Finlandia dan merupakan simbol dari kekuatan rakyat Finlandia. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.